reaksi yang melampaui. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah reaksi yang melampaui. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca di atas adalah reaksi orang Kristen. Bila kita dapat membereskan masalah reaksi ini, maka masalah kehidupan Kristiani kita minimal telah terbereskan separuh. Sebab terhadap perbuatan, perkataan maupun sikap orang lain, kita selalu mempunyai reaksi. Hidup kita sebagai orang Kristen penuh dengan reaksi. Bila sebagian besar hidup kita merupakan reaksi, dan reaksi-reaksi itu adalah reaksi orang Kristen, kita akan diperkenan di hadapan Allah. Jika reaksi kita tidak baik, maka hidup Kristiani kita pun akan menjadi tidak baik. Mengapa kita harus memperhatikan masalah ini? Karena banyak orang Kristen telah menjadi orang Kristen belasan tahun, bahkan puluhan tahun lamanya, juga telah puluhan kali membaca ajaran Tuhan di atas bukit ini, namun masih tidak mengetahui bagaimana sebenarnya tuntutan Tuhan terhadap reaksi yang seharusnya sebagai orang Kristen. Urusan apa saja selalu dihadapi dengan alasan hukum Taurat, keadilan, layak atau tidak layak. Ia hanya memiliki reaksi keadilan, reaksi hukum Taurat, reaksi orang kafir, dan reaksi pemungut cukai. Ia tidak memiliki reaksi orang Kristen. Sebagai contoh, mungkin ketika kita melihat seorang saudara berdiam diri tatkala tertimpa perkara yang tidak beralasan, kita malah menyalahkan reaksi saudara itu. Kita mengira dia berdiam 1000 bahasa itu adalah salah. Berbicara, membantah itu baru benar. Itu membuktikan bahwa kita sama sekali tidak mengetahui apa artinya salib. Apa artinya hayat orang Kristen? Dan apa artinya menjadi orang Kristen? Dari hari ke hari, kita selalu bereaksi. Kalau reaksi kita salah, maka itu berarti kita tidak hidup di hadapan Allah. Semoga masalah reaksi ini dapat kita bereskan dengan sebaik-baiknya. Melalui ayat-ayat di dalam Injil Matius, marilah kita melihat prinsip utama dari reaksi ini. Reaksi manusia terhadap suatu perkara dapat digolongkan di dalam 3 tingkat. Yang pertama ialah alasan. Yang kedua ialah tingkah laku yang baik. Dan yang ketiga ialah reaksi hayat kudus Allah. Kalau Anda berada di dalam tingkat pertama, yaitu tingkat alasan, reaksi Anda ialah kesal atau marah-marah. Kalau Anda berada di dalam tingkat yang kedua, tingkat tingkah laku yang baik, maka reaksi Anda ialah bersabar. Kalau Anda berada dalam tingkat yang ketiga, yaitu tingkat hayat kudus Allah, maka reaksi Anda ialah mengungguli dan melampauinya. Itulah 3 macam reaksi yang berbeda yang mungkin kita miliki. Misalnya,
Hari ini ada orang yang menampar pipi kanan Anda. Jika hati Anda penuh dengan alasan, maka Anda pasti akan berkata, "Mengapa kamu menampar aku?" Karena pipi Anda ditampar, Anda akan menjadi sangat gusar dan akan beralasan dengannya. Ini membuktikan bahwa Anda masih berada di dalam tingkat yang pertama, yaitu tingkat alasan. Kalau Anda tahu sebagai orang Kristen harus berkelakuan baik, maka kesal atau marah-marah itu tidak pada tempatnya. Maka ketika orang ingin mengambil baju Anda bersabar dan membiarkannya mengambil baju Anda. Reaksi ini memang jauh lebih baik daripada marah-marah. Namun Tuhan berkata kepada kita, masih ada satu reaksi lain, yaitu reaksi yang dikehendakinya. Reaksi ini jauh melampaui permintaan orang. Orang hanya menuntut sebanyak ini. Di hadapan Allah, kita memiliki lebih banyak. Bisa menjawab permintaannya. Bukan sekadar memenuhi permintaannya, bahkan melampaui permintaannya. Saudara-saudari, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen hanya memiliki satu reaksi. Reaksi ini bukan membuat alasan. Reaksi ini bukan pula menyabarkan hati. Tetapi reaksi ini adalah reaksi yang melampaui. Kalau kita tidak melampaui, itu bukanlah orang Kristen. Tuhan tidak menyuruh kita mata ganti mata, juga tidak menyuruh kita bersabar hati, melainkan mata tambah mata. Orang memukul pipi kanan kita, kita berikan kepadanya pipi kiri kita. Maka hendaklah kita selalu mengingat, dari mata ganti mata hingga mata tambah mata, dari baju ganti baju hingga baju tambah baju, dari pipi ganti pipi hingga pipi tambah pipi, dan dari mil ganti mil hingga mil tambah mil. Di antaranya setidak-tidaknya terpaut 2 langkah. Mata ganti mata itu satu reaksi. Marah-marah itu satu reaksi. Bersabar itu satu reaksi. Mata tambah mata itu pun suatu reaksi lagi. Dari keempat macam reaksi ini, 3 reaksi yang di depan harus kita kesampingkan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat-Nya dan kasih karunia-Nya yang cukup kita pakai di dalam setiap reaksi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali reaksi kami masih seperti reaksi orang yang tidak percaya. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap kesalahan kami. Kami perlu belajar menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dan nikmati hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga semua reaksi kami adalah reaksi yang melampaui seperti yang telah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kesanggupan kami ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.